Gimana rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah melihat pemaparan dari teman-teman hasil ini ya, hasil dari AI dan media Kristen yang sudah dihasilkan. Kelihatannya dihasilkan gampang gitu ya, tetapi tadi yang sudah diungkapkan Pak Max ya, di awal gini ya Pak Max ya, itu ada 4 dasar yang harus dilewati terlebih dahulu. Dari Pak Max sendiri gimana nih Pak, kesannya nih Pak? Wow, dari Natal sampai Pasca berapa banyak perkembangan, dan saya lihat lagi kalau sudah ada media yang lama seperti Badeno atau 10-an tahun digital yang sebelumnya bisa dilengkapi dengan AI dan bisa bikin berapa banyak jenis variasi derivatives dan hebat hasilnya. Baliknya dari AI bisa dipakai dengan cara yang klasik. Sampai ada orang di chat yang bilang, apakah saya bisa cetak buku dengan ini? Dan so, saya lihat bagaimana itu saling melengkapi dan bagaimana itu bisa menolong gereja dan orang pelayanan untuk mengembangkan itu. So anyway, yeah, really good. Thank you. Ya, Pak Max, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Max ini dari Pak Tunggul Butar-Butar ini Pak ya. Sebentar, saya lihat ke atas dulu ini ya. Di sini dikatakan AI hanya akan menyediakan bahan-bahan yang tersedia di internet. Bagaimana memastikan bahwa video yang di-generate sesuai dengan doktrin dan ajaran kekristenan yang benar? Gimana nih Pak? Oke, yang pertama, itu ada 2 pertanyaan. Itu tentang sumbernya dan caranya, dan itu tidak akan publik kata, tidak akan keluar ke internet bilang, oke, muka ini, kaki ini membuat seperti dari dulu. So, semua internet jadi latihannya sama dengan anakku pintar gambar, sudah gambar dan sudah latih berapa puluh tahun, sekarang bisa bergambar dengan cara, gaya, dan keinginan diri sendiri. And itu alasan seperti Pio bilang, and Yudo harus bilang, okay, style animasi, style Disney, photorealistic, and setiap gambarnya akan beda, unik, dan tidak pernah ada. Itu tidak mengcopy dari internet. Itu yang topik pertama. Yang kedua, isinya teologis, Alkitabiah, cocok, tidak cocok, tergantung, tidak hanya prompt, tidak hanya cara bikin, tetapi harus coba lagi dan lagi. And saya dulu di dalam 2 minggu yang lalu bikin AI itu aneh. Tidak hanya bahaya, tetapi aneh karena kadang dapat yang hasil baik dan kadang tidak. Seperti Pio menunjukkan tangan yang hanya 4 jari. Dia harus kerja keras untuk dapat jari ke-5-nya. Atau ternyata ada 2 orang yang di sofa dan ada 5 kaki. Nah, apa-apa, ini masih sedang belajar. AI belajar dan apa cocok dengan keinginan Anda atau tidak. Karena saya lihat satu yang Alkitab atau tidak, tapi pasti salah. Ada 2 anak yang terbang dengan sayap. Satu sayap di anak kiri, satu sayap di anak kanan. Di dalam gambar dari Pio ada jelas. Kalau anak akan dapat sayap, harusnya 2 per anak, tidak hanya mereka akan share satu sayap per anak. And seterusnya. So, apakah sempurna? Tidak. Apakah harus kerja keras untuk dapat hasil yang diingin sesuai dengan cerita Alkitab, sesuai dengan apa yang diilustrasi, sesuai dengan keinginan? Pasti. So, yeah. Dan dari itu akan sesuai lagi dengan teologianya, ayatnya, fakta dunia, gravitas, and lain-lain. Wah, ya begitu ya Pak Max ya. Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti kayak apakah ini ada copyright-nya dan sebagainya gitu, itu sudah pernah kita bahas juga dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Pak Max ya. Cuma ada satu tanggapan, gimana Pak Max? Oh, well, singkat dengan copyright, kalau AI bikin itu, copyright itu sesuatu yang melindungi karya manusia. Prompt dan lain-lain bukan karya manusia. Dan ini sesuatu yang masih di hari paling awalnya, tapi di Amerika, dalam kasus, orang yang hanya bikin gambar, dan dengan AI, dan kalau dalam buku, gambar-gambar itu tidak dilindungi AI karena itu dilakukan oleh komputer. Dan so masih sedang lihat mana bagian untuk mengolah, bagianku, bagian daripada komputer. Dan kalau saya punya assistant, mereka kerjakan sesuatu, saya tidak bisa bilang, ini bahanku, dan ambil credit dan copyright-nya. Tapi, and so itu topik yang harusnya saat yang lain, dan seperti Effie bilang, panjang, lebar, tapi tanya dulu dan bahaya. Hati-hati dengan copyright. Selalu kasih credit. Dan kalau AI, well, AI mana? Dan semua yang dilihat, mereka bilang, ini dari AI
apa? Ya, Silakan. Baik, baik. Ya, ini ada satu tanggapan yang sangat menjadi berkat juga ya buat rekan-rekan yang mungkin hadir pada siang hari ini dari Pak Calvin. Yang salah satu tadi sudah di-sharingkan oleh Tian hasilnya, mind blowing. Di usia 40-an agak berat untuk keep up, tapi terima kasih sharingnya. Di gereja kami sudah ada komisi digital dan arsip sabda AI akan menjadi pedoman untuk saya sharing ke adik-adik pemuda untuk regenerasi pelayanan. Nah, ini ya yang langkah yang diambil Pak Calvin ini juga bisa menjadi langkah-langkah yang diambil rekan-rekan semua yang ada di ai.sabda.org. Silahkan boleh dibagikan secara bertanggung jawab kepada rekan-rekan yang lain, gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Max, Pak, yang sangat penting untuk media Kristen ini? Ada, pasti ada. So saya akan share screen. If I can find share screen, ini share screen, and good to go. Saya akan kembali kepada yang prinsip ini, sudah kelihatan? And just untuk ingat, mereka Pio, Yudo, mereka daripada WhatsApp group semua kerja keras sekali, mereka pakai berapa langkah dan seterusnya, and mereka mengerti di belakang itu workflow, alat yang tepat untuk bagian dari tugas yang tepat. Mereka semua sedang belajar. Mind blowing atau tidak, harus belajar dan lagi-lagi. 14 kali untuk hanya dapat gambar yang sesuai dengan keinginannya. Atau seperti Yudo, satu otak hijau, sekarang biru, sekarang orange, sekarang pusing otakku. Tapi lebih dari itu, tips and tricks. Dan kadang-kadang saya coba mikir daripada ini mana yang paling penting. Tutorials dan YouTube, banyak cara untuk belajar. Atau ya mungkin itu coba dengan teman. Kalau ada komisi di gereja untuk bersama memperjuangkan jauh lebih baik daripada hanya diri sendiri. And hasil seperti sekarang di-share. Tapi belakang itu, saya mikir tip yang paling penting itu akan selalu kembali ke AI for God. Pasti Anda punya banyak pertanyaan, dari sini kemana, apa respons, apa dampak kepada gereja dan pelayanan. Well, saya rasa kunci di belakangnya, doakan. You sudah lihat, saya harap tak hanya mind-blowing, tapi sekarang tangan dan kaki akan mulai gerak. And sebagai closing statement, seperti persisnya 2 minggu yang lalu dengan AI dan media prompting, well, dengan AI dan media, saya sendiri tak bisa gambar. Saya sendiri sangat terbatas untuk kemampuan media. Tapi bersama assistant saya ada accelerated impact, accelerated instruction. Dan saya kembali, AI is the future. Siapkan sekarang untuk melayani generasi AI yang akan datang.